Hai, perkenalkan nama aku. hmm, nggak usah deh pakai nama, pakai inisial aja. Panggil aja X. Jadi di sini aku bakal ceritain pengalaman ataupun kisah percintaan yang menurut aku tuh berkesan di hidup aku. Jadi aku sekarang sedang berkuliah di salah satu universitas negeri di daerah asalku, dan sekarang udah menginjak semester akhir sih. Ya harus lebih fokus lah intinya sekarang. Hehe, kok jadi curcol sih. Oke, jadi aku tuh punya mantan. Nah, mantannya aku yang bikin aku tuh kayak belajar kalau kita tuh harus benar-benar ikhlas dalam menerima sesuatu. Nah, jadi aku tuh ngerasa setiap mantan aku tuh punya dan ngasih pelajaran buat aku biar aku semakin dewasa dalam menyikapi sesuatu. Nah, jadi awal mula jadian ya ketika aku kelas 3 SMA, dan dia waktu itu semester 2 kalau nggak salah. Jadi selisih umur kami itu ya jarak 1 tahun lah. Dan aku selama di SMA ya karena kita satu sekolah ya, jadi aku tuh jarang banget ngeliat dia gitu. Dan aku tuh taunya waktu itu lewat media sosial BBM ya. Mungkin bagi teman-teman pendengar podcast pernah pakai BBM, BlackBerry Messenger. Jadi biasanya kan ada tuh kayak pesan-pesan broadcast kayak gitu. Nanti kita dapat promo-promo pin-pin BBM yang teman-teman gitu. Jadi aku antara sengaja nggak sengaja gitu aku dapat broadcast pin BBM-nya doi. Nah, pin BBM mantan aku maksudnya. Jadi aku dapatkan pinnya waktu itu, aku invite, terus dia terima gitu. Akhirnya kami temenan, terus chat-chatan ya berlangsung ke teleponan. Waktu itu aku ya LDR lah, mungkin bisa dibilang LDR karena jarak antara kota ke kotanya cukup jauh deh. Jadi waktu itu finally dia ngungkapin perasaannya dia, terus aku juga ngungkapin perasaan aku ya, dan kita jadian selama 2 bulan. Dan selama 2 bulan itu aku merasa kalau aku tuh nggak mau buat pacaran, karena aku ngerasa kalau aku dengan pacaran itu aku tuh kayak ya nggak pengen aja gitu. Karena mungkin juga diingetin sama temen juga kalau pacaran itu juga nggak baik gitu ya, karena aku suka sharing sama teman-teman gitu, dan mudaratnya juga nggak baik gitu. Jadi diingetin sama temen, dan akhirnya aku ngambil keputusan buat putusin dia, tapi kita tetap temenan. Terus dia kayak nyadar gitu loh, kenapa kamu mutusin aku gitu. Aku nyari jawabannya di salah satu surat di Al-Quran. Ya mungkin ini kayak bukan ceramah sih, tapi aku emang mutusin dia lewat satu surat itu. Aku lupa suratnya, tapi intinya tuh jangan deketi zina. Wala taqrabul zina, itu awal suratnya.
Jadi aku ngerasa pacaran itu kayak ya nggak baik aja gitu. Ya itu waktu pemikiran ketika aku masih SMA ya, dan sampai sekarang juga aku mikirnya gitu. Jadi pas aku telepon sama dia, coba dia buka surat itu, terus dia buka kan surat di Al-Quran, dia baca artinya, terus aku bilangin aku nggak mau pacaran lagi, pokoknya kita temen aja ya, aku bilang kayak gitu. Dan waktu itu juga aku mau fokus untuk apa ya, untuk masuk ke perguruan tinggi, karena waktu itu kelas 3 jadi harus lebih giat lagi gitu. Ya udah, aku putusin dia, tapi kita tetap chattingan ya, karena mungkin emosi aku masih labil ketika itu. Terus di mantan aku tuh kayak deketin cewek yang pernah dia suka, terus aku cemburu. Bukan deketin sih, tapi kayak ya balas komentar di Facebook. Ya akhirnya aku kesel kan sama dia. Terus dia juga pernah bilang kalau dia bakalan datang ke rumah pergi main. Ya tapi aku tunggu nggak datang. Ya karena itu aku kayak ngerasa aku tuh dibodohin banget gitu. Aku ngerasa kalau dia benar-benar gak sungguh-sungguh. Jadi aku mutusin buat ninggalin dia, aku mutusin buat jauhin dia sejauh-jauh mungkin. Sampai suatu saat 2 tahun berlalu, jadi aku ketemu dia lagi. Aku ketemu dia ketika aku pergi jalan-jalan ke salah satu kota di Pulau Jawa. Anggap aja kotanya kota B. Jadi aku pergi ke kota itu, aku nggak tahu dia tuh beneran mau mau ketemu aku atau gimana. Aku cuman iseng doang. Sebelumnya aku juga udah memberi kabar juga kan lewat sosial media, WA. Udah ada komunikasi juga sih sebelumnya, dan kita udah saling maaf-maafan juga kalau kita pernah salah. Jadi waktu itu iseng aja kan, aku bilang aku mau ke kota B nih gitu. Terus dia bilang dia bakal ketemuan. Aku nggak percaya kalau dia itu mau ketemuan, soalnya karena dari masa lalu aku ngerasa kalau dia tuh ya gak bakal nih, ini bakalan wacana deh. Aku ngerasa dia kayak gitu. Tapi gak tau kenapa ya, ketika aku udah datang di kota B, dia ngabarin kalau dia itu mau ketemu sama aku. Dia udah sampai di pusat kota. Dia telepon aku kan. Ya ampun, ini beneran kayak wow gitu. 2 tahun nggak ketemu, terus tiba-tiba aku ketemu pertama kali sama dia di kota itu. Dan waktu itu aku kaget banget ketika dia ngabarin lewat telepon. Jadi waktunya tuh berdempetan sama kegiatan kampusnya dia yang ada di daerah pedesaan, namanya kegiatan KKN. Jadi karena dia mau ketemu, dia usahakan ketemu sambil memperbaiki laptop dan kunci kamarnya yang bermasalah. Ya udah, dia udah ke pusat kota, terus ya ketemunya di jalan
jalan yang cukup bersejarah di Indonesia, dan aku gak mau nyebutin jalannya apa. Jadi aku ketemu greget banget nih aku menyebutinnya. Udah, aku ketemu dia di Jalan Malioboro. Udah tahu kan kotanya kota apa? Jadi waktu itu aku pergi sama temen berdua doang ke kota Jogja, dan aku tuh ngerasa kalau ngerasa tuh deg-degan banget pas ketemu dia. Awalnya dia bilang dia udah di 0 km. Aku nggak tahu kan, karena baru pertama kali ke sana. Aku di sini nih, aku di Jalan Malioboro yang ada pelang jalannya itu loh, aku bilang. Aku lihat di Google Map, jarak dari sana tuh sekitar 1 km. Cukup jauh sih kalau buat jalan. Jadi karena kaki aku tuh udah capek, aku bilang di telepon kalau kaki aku tuh udah capek gitu. Ya udah deh, aku aja yang ke sana, katanya. Ya udah, akhirnya dia jalan ke arah Tugu Malioboro sambil nunggu nih, sambil duduk di kursi-kursi yang di salah satu kursi yang ada di Jalan Malioboro. Ya, aku deg-degan loh, sumpah waktu itu deg-degan banget. Finally dia nelpon lagi kalau dia udah sampai di Jalan Malioboro, dan ternyata kami itu berseberangan jalan. Aku lihat dia tapi aku nggak gimana, agak canggung, ngerasa canggung. Terus sambil gini, wah dia mana ya, aku bilang. Terus kata teman, itu dia loh, kata teman aku, sambil melambaikan tangan dari arah kejauhan. Jadi ketika ya ngeliat dia kan langsung kayak wow, deg-degan, sumpah deg-degan gitu. Terus nyebrang, saliman, ya udah nanyain apa kabar, terus diajak jalan-jalan, ya jalan santai aja di sekitar Jalan Malioboro, karena di sana tuh emang rame banget, dan ada di setiap sudut jalan itu, bukan setiap sudut sih, kadang ada pertunjukan, lupa nama pertunjukannya, kayak yang di tepi jalan tuh ada yang joget-joget gitu loh sambil main alat musik tradisional. Nah, kayak ada pertunjukan mini lah di tepi jalan itu. Jadi sepanjang jalan kita tuh selain nanyain kabar, kita juga nanyain ya kita bakal ketawa-ketawa receh gitu. Terus tiba-tiba dia bilang, ini pertama kali kita ketemu ya kan? Iya, setelah 2 tahun, kataku. Dan dia juga nanya, emang salahku dulu apa? Terus aku bilang, karena aku udah lupa. Aku juga lupa loh salah kamu tuh apa. Ya udahlah, yang lalu biarlah berlalu. Dan aku ngerasa itu pertemuan terakhir aku. Jadi ya aku menghabiskan malam aku dengan bercerita sambil melihat pertunjukan mini bareng teman aku juga sih, satu lagi. Dan waktu itu abis pulang dari kota Jogja, ya udah kami tetap komunikasi dengan baik,
tetap berjalan lancar sampai suatu ketika ya Tuhan menyadarkan kalau aku harus mengikhlaskan dia. Ya, bukan karena dia jahat atau menyakiti. Ya, aku memutuskan untuk pergi jauh dari kehidupannya dia. Karena dia pernah cerita kalau dia punya banyak impian. Dan salah satunya impian membahagiakan kedua orang tuanya. Dan aku juga gak mungkin memaksakan perasaanku untuk membunuh impiannya dia. Jadi karena aku juga punya impian dan dia juga punya impian, ya udah, aku memutuskan untuk kembali berharap kepada sang pemilik cinta. Aku memutuskan untuk gak berharap lagi kepada siapapun. Dan aku memutuskan semua kontak yang berkaitan dengan dia. Tapi sebelumnya aku pamitan. Aku pamitan sebelum aku benar-benar menjauh dari kehidupannya dia, aku pamitan aku bakal memutuskan hubungan sosial media sama dia. Dan aku bilang aku nggak dendam, aku nggak ada ngerasa dendam, benci, enggak, karena aku juga mau fokus untuk mencintai diri aku dulu. Aku mau fokus ke kehidupan aku dulu, ya sambil memulihkan perasaan lah. Jadi ya dia berpesan juga kalau jangan berharap kepada orang yang tujuannya belum jelas. Dan pesan itu masih kuingat sampai sekarang. Jadi benar-benar mengajarkan aku buat mengikhlaskan sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Karena aku percaya kalau kita mengikhlaskan sesuatu, maka Allah mengganti yang lebih baik. Ya, di sini aku juga belajar arti dari penerimaan. Menerima sesuatu yang rasanya sulit untuk diterima, tapi harus kita terima. Bukan memaksa, tapi ada saatnya kita harus berserah diri kepada yang di atas. Ya, ibarat itu kayak harus legowo gitu, terima dengan lapang dada. Karena gak semua hal yang kita inginkan itu bakalan kita dapatkan. Gak semua yang kita cintai bakalan bersama dengan kita. Ada kalanya kita juga harus mencintai diri kita terlebih dahulu, agar suatu saat ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, kita gak kehilangan diri kita sendiri. Ya, itu sih pengalaman yang cukup berkesan dari aku. Dan mungkin mantanku kalau dengar hal ini bakalan kaget, karena sampai sekarang aku gak bakal ngelupain dia dan juga gak bakal ngebenci dia. Ya, lebih ke menerima, mengikhlaskan, dan menyerahkan diri kepada sang pemilik cinta. Ya, mungkin sampai di situ dulu cerita pengalaman yang berkesan lah menurut aku. Oke.